Bab 553. Membalas sesuai apa yang dilakukan. Kingston Jiang melempar pedangnya. Dia melirik Hudson Jiu yang terbaring di tanah di kejauhan dan masih belum bisa bangun. Dia tahu bahwa Hudson Jiu adalah orang kuat di level 6 alam, tidak akan mati semudah itu. Karena dia datang untuk mencari masalah dengannya, maka dia akan membunuhnya sebagai peringatan kepada yang lain. Jika tidak, akan ada masalah yang terus-menerus di masa depan. Dia melangkah menuju Hudson Jiu. Tuk tuk tuk. Sepatu kulit berujung besar menginjak tanah. Setiap kali dia melangkah, para pejuang 3 keluarga besar di kejauhan gemetar. Bahkan Zhaki Shi dan Yeri pun terkejut. Setelah memastikan bahwa Kingston Jiang adalah orang yang mengalahkan Diki Xiaoyao di Gunung Siling keluarga Xiaoyao hari itu, mereka sudah menduga bahwa Hudson Jiu mungkin bukan lawannya, tetapi bahkan jika bukan lawannya, tetaplah bisa menghadapinya untuk sesaat, tetapi tidak disangka akan kalah secepat ini. Dimas Jiang yang ada di kejauhan melihat Kingston Jiang mengalahkan Hudson Jiu, bahkan memiliki niat untuk membunuh, ekspresinya juga terlihat serius. Dia benar-benar takut Kingston Jiang akan membunuh Hudson Jiu dan membuat keluarga Jiu benar-benar marah. Keluarga Jiu tidak sesederhana kelihatannya. Sebuah keluarga yang telah berkembang selama ribuan tahun memiliki akar yang sudah mendalam, begitu keluarga Jiu membalas, maka akan hancur semua. Dia ingin menghentikan Randy Luo. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tetap tidak bergerak. Secara teori, Kingston Jiang bukanlah orang keluarga Jiang, apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Dia tahu bahwa Kingston Jiang telah terlepas dari bahaya kali ini, jadi dia tidak perlu maju ke depan. Kingston Jiang berjalan menuju Hudson Jiu langkah demi langkah. Hudson Jiu terkena pedang dan satu pukulan. Meskipun tidak mati, dia terluka parah. Dia terbaring di tanah, wajahnya pucat, tangannya ditopang di tanah, bangkit dengan susah payah, duduk dengan lemah di tanah, dan mengulurkan tangannya, lalu menotok beberapa titik di tubuhnya. Dia menatap Kingston Jiang yang berjalan mendekat. Pembuluh darah biru menonjol di wajah tua itu, ekspresinya sangat menakutkan. Kingston Jiang, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Kingston Jiang meliriknya, dan berkata, hanya kamu yang boleh membunuhku, tetapi tidak mengizinkanku membunuhmu. Beraninya kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah kepala klan keluarga Jiu. Jika kamu membunuhku, kamu akan menerima balas dendam dari keluarga Jiu. Hudson Jiu mengancam. Mengancamku. Kingston Jiang tersenyum tipis, dan energi Qi yang kuat muncul di telapak tangannya. Di kejauhan, Zhaki Shi dan Yeri saling memandang. Yeri menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, anak ini terlalu kuat. Meski kita berdua maju bersama pun bukan lawannya, lebih baik diam saja. Zhaki Shi mengangguk, menyetujui pendapat Yeri. Adapun Hudson Jiu, sudah pasti tidak akan bisa kabur. Mohon bermurah hati. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kingston Jiang berbalik dan melihat. Di tengah sekelompok pejuang di kejauhan, seorang wanita bergegas mendekat. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun, mengenakan pakaian latihan bela diri warna putih dengan rambut hitam panjang yang digulung. Dia datang dengan cepat, dengan sentuhan memohon di wajahnya yang cantik. Tolong lepaskan kakekku. Kingston Jiang meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata perlahan, lepaskan dia. Apa dia pernah berpikir untuk melepaskanku? Jika kemampuanku rendah, maka akulah yang akan jatuh ke tangannya hari ini. Sebagai seorang ahli silat, tidak di bawah kendali hukum, tetapi kamu juga harus mengerti bahwa yang kuat akan memakan yang lemah, dan jika kalah dalam pertempuran, kamu akan mati. Gedebuk. Wanita itu langsung berlutut di tanah, memohon dengan keras. Tolong ampuni nyawa kakek. Muni Jiu, apa yang kamu lakukan? Bangun, teriak Hudson Jiu. Kingston Jiang, lebih baik jangan memperdalam dendam, berhentilah sampai di sini. Kelvin Jiu berjalan mendekat dan berbicara. Kingston Jiang meliriknya dan berkata dengan dingin,
Orang tua, hutang terakhir kali masih belum kita hitung, tetapi kamu sudah datang sendiri. Enyah dari sini sekarang juga, kalau tidak aku tidak keberatan membunuh beberapa lagi anggota keluarga Jiu. Kamu. Wajah tua Kelvin Jiu tenggelam. Enyah. Kingston Jiang melambaikan tangan. Kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan tenaga ini langsung menyerang Kelvin Jiu. Wajah Kelvin Jiu berubah, tubuhnya dengan cepat mengelak, tetapi kecepatannya sedikit melambat. Tubuhnya terkena dan terpental mundur dengan cepat, jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian menyemburkan seteguk darah. Haha. Hudson Jiu tertawa keras. Kingston Jiang, bunuh saja aku jamin kamu tidak akan tenang setelah membunuhku. Sesuai keinginan kamu. Kingston Jiang mengangkat tangannya, dan energi Ki pun kembali berkumpul di telapak tangannya lagi. Kingston Jiang benar-benar sudah ingin membunuh. Keluarga Jiu beberapa kali mencari masalah dengannya, bahkan menghapus ilmu bela dirinya terakhir kali. Jika bukan karena kakek yang diam-diam membantunya, dia akan mati di keluarga Jiu. Namun, Hudson Jiu benar, jika dia benar-benar membunuh Hudson Jiu, keluarga Jiu pasti akan gila. Kemarahan keluarga Jiu, dia belum bisa menerimanya. Nak, kenapa berhenti? Kingston Jiang tidak bertindak untuk waktu yang lama. Hudson Jiu pun berbicara dengan dingin. Dia tahu bahwa Kingston Jiang ada ketakutan, sudah tidak berani membunuhnya lagi. Kingston Jiang mendengus dingin, dan kekuatan tenaga yang kuat muncul di telapak tangannya. Dia menyedot Hudson Jiu yang terduduk di tanah. Hukuman mati bisa diampuni, tetapi tetap harus ada hukuman. Telapak tangan Kingston Jiang memukul perutnya. Pukulan ini menghancurkan pusat energi Hudson Jiu. Seluruh energi Ki di tubuhnya menghilang seketika. Lalu memegang tangan Hudson Jiu lagi dan dengan satu hentakan keras. Krak. Terdengar suara tulang retak yang keras. Hudson Jiu mengeluarkan tangisan yang mengerikan, wajahnya terdistorsi dan matanya melebar. Kingston Jiang melanjutkan tindakannya. Dia mematahkan tangan dan kaki Hudson Jiu. Kemudian dilemparkannya ke tanah bagaikan seekor anjing. Di kejauhan, semua orang tercengang. Lumpuh. Kepala klan keluarga Jiu telah berlatih ilmu bela diri selama beberapa dekade dan telah memasuki level 6 alam, dan sekarang benar-benar lumpuh. Kelvin Jiu telah merangkak bangun dari tanah, wajahnya pucat pasi ketika dia melihat pemandangan ini. Kamu. Moni Jiu, yang berlutut di tanah, wajahnya pucat dengan sedikit kebencian di matanya. Dia meraung, Kingston Jiang, kamu sangat kejam. Kingston Jiang berkata perlahan, aku hanya mengikuti caranya dan mengembalikan kepadanya. Waktu itu dia juga memperlakukan aku seperti ini, sekarang aku juga menghancurkan energi Ki dan menghapus ilmu bela dirinya. Kingston Jiang meninggalkan sepatah kata itu lalu berbalik dan pergi. Dimas Jiang terus bersembunyi di kegelapan. Melihat Kingston Jiang melumpuhkan Hudson Jiu, dia juga menarik napas dalam-dalam dan bergumam, anak ini benar-benar kejam, Hudson Jiu benar-benar sudah lumpuh. Setelah bergumam, dia tidak tinggal lebih lama, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah waktu yang lama, Kelvin Jiu baru bereaksi dan bergegas ke arah Hudson Jiu, berteriak, kepala klan, apakah kamu baik-baik saja? Hudson Jiu tidak mati, tetapi sudah pingsan. Apalagi dia memang terluka parah, jika tidak dirawat, dia akan benar-benar mati. Kelvin Jiu segera memerintahkan, apa yang kalian lakukan, cepat bawa pulang untuk dirawat. Siap. Pejuang keluarga Jiu barulah berjalan mendekat dengan cepat, mengangkat Hudson Jiu yang terluka parah dan sudah sekarat pergi. Sakishi dan Yeri saling pandang, dengan ekspresi terkejut. Dan Kingston Jiang pun berjalan ke area militer. Area militer, berkumpul banyak orang. Orang-orang ini tidak pergi, tetapi sedang berbisik-bisik, mendiskusikan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Kingston Jiang kembali dengan selamat. Wang juga terkejut ketika dia melihat kembalinya Kingston Jiang, dia bergumam dalam hatinya, anak ini, bagaimana bisa kembali? Setelah Kingston Jiang kembali, dia tidak bertanya kepada Wang,
juga tidak mengungkit peristiwa sebelumnya, tetapi melanjutkan upacara suksesi. Upacara berjalan dengan lancar. Kingston Jiang tinggal di area militer sampai siang dan pergi kembali ke kediaman putra surgawi. Begitu memasuki gerbang halaman, dia melihat Kelutang dan Winona Jiang duduk bersama. Menyadari kedatangan Kingston Jiang, keduanya bangun hampir bersamaan dan dengan cepat berjalan menuju Kingston Jiang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Keduanya berbicara serempak. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa terjadi? Ada berita dari keluarga Jiu, kamu melumpuhkan Hudson Jiu, keluarga Jiu benar-benar marah. Mengapa kamu begitu ceroboh? Tidakkah kamu tahu keberadaan keluarga Jiu seperti apa? Bagaimana kamu bisa berani melumpuhkan Hudson Jiu?" Kata-kata Winona Jiang mengandung nada menyalahkan. Kingston Jiang berjalan ke pendopo di halaman, duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Melihat Kelutang dan Winona Jiang yang mengikuti, dia berkata, "Entah dari mana mereka mendapatkan berita sehingga bisa tahu kekuatanku. Mereka pikir aku telah mempraktikkan rahasia gambar 4 keluarga besar, ingin menangkapku dan menanyakan rahasia gambar 4 keluarga besar, tetapi mereka meremehkan kekuatanku. Melumpuhkan Hudson Jiu hanyalah sebuah peringatan kepada yang lain. Tapi, tahukah kamu bahwa ini akan menyebabkan banyak masalah? Keluarga Jiu adalah salah satu dari 4 keluarga kuno, banyak orang kuat di dalam keluarga itu." Ekspresi Winona Jiang terlihat khawatir. Dan Kelutang malah berkata, "Hanya melumpuhkan dia, itu terlalu enak untuknya, jika aku, akan langsung kubunuh." Bersambung.